Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part terakhir. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Mendengar ucapan Yadi seperti itu, aku semakin yakin kalau Didi sudah melakukan hal-hal di luar dugaan. Akhirnya kami membawa Mila kembali pulang ke rumahnya dengan dipapa oleh Yadi dan juga aku. Sesampainya di rumah Mila, Mila pun ditidurkan di kamarnya karena selama di perjalanan pulang, aku melihat Mila sangat memberontak sembari memanggil-manggil nama Didi. Namun setelah sampai di rumahnya, Mila mulai melemas kondisinya, walaupun masih selalu memanggil-manggil nama Didi. Di saat aku keluar kamar Mila, Yadi pun memperkenalkan dirinya kepada orang tua Mila dan padaku juga. Maaf Pak, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Yadi dan ini ayahku, yang itu ibuku. Kami dari kota S, ucapnya. Bapak ini adalah salah satu pendiri sebuah pondok pesantren di kota S. Keluarga Mila pun menyambutnya dengan senyuman yang ramah. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mila, Pak? Tanya Yadi. Maaf lah Yadi, Bapak juga tidak tahu jelas apa yang terjadi. Tapi yang Bapak tahu, sebelumnya Mila mengalami perdebatan dengan beberapa teman lelakinya. Teman-temannya itu membuat taruhan dengan bahan taruhannya adalah Mila. Terakhir mereka datang ke rumah ini dengan tanpa adanya sopan santun. Mereka juga secara terang-terangan berkata yang tidak sopan terhadap ibu dan bapak. Mungkin karena melihat ibu dan bapaknya diperlakukan seperti itu, Mila merasa geram. Lalu Mila pun dengan lantang membela kami dengan memaki mereka bertiga. Dua di antaranya menyadari perbuatan mereka, namun satu di antaranya malah semakin parah memaki dan menghina Mila. Dengan jawaban si Didi itu, Mila semakin tersulut emosi dan langsung menolak mereka bertiga sembari memakinya. Sebelum si Didi pergi, terdengar sebuah ancaman darinya yang tertuju pada Mila, bapak, dan juga ibu. Ucap ayahnya Mila. Nang, kau merasakan sesuatu tidak di rumah ini? Tanya Bapak Karsim, ayahnya Yadi. Iya Pak, aku juga merasakannya, jawab Yadi. Coba kau lihat kondisi Mila sana, kata Pak Karsim. Iya Pak, coba aku lihat dulu, jawab Yadi. Pak, aku mau minta izin buat lihat kondisi Mila, kata Yadi meminta izin pada ayahnya Mila. Iya nak, silahkan, jawab ayahnya Mila. Neng,
bisa temenin Mas untuk melihat Mila, ajak Yadi padaku. Aku pun mengangguk. Temani Yadi Yando, biar tidak menjadi fitnah, ucap Pak Karsim. Iya Pak, jawabku. Nang, Bapak akan pergi keluar terlebih dahulu, akan melihat suasana di sekitar rumah ini, ucap Pak Karsim. Terlihat ibunya Mila hanya menangis menyaksikan kondisi Mila yang seperti itu. Lalu ditemanilah oleh ibunya Yadi. Aku mulai masuk ke dalam kamar Mila bersama Yadi. Dan saat Yadi memasuki kamar Mila, astagfirullahaladzim, ucap Yadi. Ada apa Mas? Tanyaku. Terlalu banyak makhluk yang mempengaruhi Mila, jawab Yadi. Tapi aku tidak melihat sesuatu Mas, ucapku. Tapi Mila pernah bilang kalau ada sesosok wanita cantik yang mempengaruhi Mila untuk mencari seseorang lelaki. Apa lelaki itu yang mengirimkan pelet pada Mila? Tanyaku. Yadi sedikit mengangguk sembari bibirnya terus membacakan ayat-ayat suci. Tanpa sadar, Yadi memegang kepalaku sembari bibirnya membaca ayat suci dan mengusapkan telapak tangannya ke wajahku. Seketika itu, aku bisa melihat apa yang Yadi lihat. Astagfirullah, teriakku. Ternyata bukan hanya satu makhluk, melainkan banyak makhluk yang berada di kamar Mila dan mencoba mempengaruhi Mila. Mulai dari wanita cantik, sosok berdaster putih, bahkan sampai sosok nenek-nenek ramai berada di samping Mila. Aku merasa ketakutan melihatnya, maka Yadi pun menutup kembali penglihatanku. Inilah yang lelaki itu kirimkan agar Mila bertekuk lutut padanya, ucap Yadi. Neng, boleh minta segelas air? Ucap Yadi. Iya mas, nanti aku bawakan, jawabku tergesa-gesa karena takut. Saat aku mengambil air, aku seperti melihat Pak Karsim seperti sedang bertarung dengan seseorang, namun tidak dapat aku lihat. Hanya terlihat Pak Karsim seperti sedang mencoba mengusir makhluk-makhluk yang berada di luar rumah Mila. Sesekali Pak Karsim seperti terdorong dan kadang terjatuh karena mungkin terlalu banyak yang harus Pak Karsim hadapi. Karena melihat Pak Karsim seperti itu, aku pun kembali teringat pada Mila dan bergegas memberikan air putih pada Yadi. Ini mas, airnya, ucapku. Kamu kenapa Neng? Tanya Yadi. Ternyata di luar juga banyak mas, jawabku. Sudah kuduga, ucap Yadi. Neng, mas minta bantuannya ya. Kita sama-sama berdoa memohon pada Yang Maha Kuasa agar Mila bisa terlindungi untuk sementara waktu dengan perantara air putih ini, kata Yadi. Iya mas, jawabku singkat. Dan kami pun berdoa bersama dalam kamar Mila. Setelah selesai berdoa atau setelah selesai doa tersebut, saat hendak meminumkan air itu pada Mila, terlihat Mila memberontak seakan menolak untuk meminum air itu. Dengan sedikit memaksa, akhirnya air itu bisa masuk pada tenggorokan Mila dan Mila pun mulai melemas dan tertidur. Jadi langsung pergi keluar rumah dan membantu ayahnya. Neng, apa di sini ada yang mengerti tentang spiritual? Tanyanya. Sepertinya ada mas, biar aku panggilkan, jawabku. Aku pun berlari menghampiri rumah Pak Hamid dan
tidak sengaja aku bertemu dengan Holil yang baru pulang di jalan. "Bet, kamu mau kemana?" tanya Holil. "Mau ke rumah Pak Hamid, Lil," jawabku. "Emang ada apa, Bet?" tanyanya. "Di rumah Mila, Lil, banyak makhluk yang mencoba mempengaruhi Mila." "Ya sudah, ayo aku antar," kata Holil. Aku pun menghampiri rumah Pak Hamid dan alhamdulillahnya Pak Hamid pun ada di rumah dan bersedia membantuku. Kami bertiga menghampiri rumah Mila kembali dan sesampainya di sana, Yadi dan ayahnya sedang duduk bersila sembari membaca doa-doa permohonan kepada Sang Pencipta. "Yadi, kamu temani Pak Ustadz ke dalam dan kamu urus yang di dalam," ucap Pak Karsim. "Lalu Bapak bagaimana?" tanya Yadi. "Tenang saja, ada tamu yang akan membantu Bapak," jawab Pak Karsim. "Baiklah Pak," jawab Yadi sembari beranjak ke dalam bersama Pak Hamid. Aku tidak melihat adanya yang membantu Pak Karsim di luar selain ayahnya Mila dan juga Holil. "Apa yang dimaksud Bapak itu adalah Holil?" tanyaku heran. Kuperhatikan terus Holil, tampak ada perubahan pada dirinya. Holil kini seperti ada yang merasukinya dan bersikap layaknya seperti seekor harimau dengan auman yang terdengar menggelegar dan sesekali terdengar benturan-benturan keras di halaman dan di atas genting. Entah bagaimana caranya Holil sudah berada di atas genting dan mengaumkan suaranya. Begitu juga dengan Pak Karsim yang masih terus-terusan melepaskan ayat-ayat suci. Begitu juga dengan Pak Karsim yang masih terus-terusan melafalkan ayat suci. Setelah beberapa lama, akhirnya semua sudah selesai dengan Holil membawa bungkusan dari atas genting dengan digigitnya. Dan Pak Karsim pun terkulai lemas dan bruk di tanah. Entah bagaimana caranya, aku melihat sebagian tanah kini berkumpul di hadapan Holil dan dimasukkan pada sebuah kantong oleh Pak Karsim. Namun setelah semua bersatu dalam satu kantong, Holil seperti melemparkan kantong itu ke atas. Dan seketika kantong itu pun hilang entah kemana. Dan Holil pun ambruk tidak sadarkan diri di depan Pak Karsim. Keadaan di dalam kamar pun alhamdulillah telah selesai. Dan Mila pun kini sudah sadar kembali seperti dulu. Dan akhirnya kita pun berkumpul di sebuah ruang tamu untuk sekedar beristirahat dan membahas semua ini. Namun Holil masih belum sadarkan diri. "Untung semuanya masih bisa dicegah," ucap Pak Hamid. "Terima kasih anak muda sudah mencegah terlebih dahulu," ucap Pak Hamid. "Iya Pak, sama-sama," jawab Yadi. "Kalau boleh tahu anak muda ini siapa dan dari mana?" tanya Pak Hamid. "Aku Yadi Pak," jawab Yadi. "Dia itu calon suaminya Mila Pak, dari kota S, dan ini ayahnya, salah satu pendiri pondok di kota S." "Subhanallah, suatu kehormatan buat saya bisa bertemu dengan pendiri pondok," ucap Pak Hamid seraya mencium tangan Pak Karsim. Pak Hamid ini tidak usah sebegitunya Pak," jawab Pak Karsim sembari kemudian tersenyum pada Pak Hamid. Di sela kita berbincang, kini Holil pun sadar, namun masih dalam pengaruh kakeknya yang sudah lama meninggal. "Ilmu itu sudah aku kembalikan pada pengirimnya. Pelet sewu demit yang sangat merepotkan," ucap Holil.
Sudah Ki, sekarang kamu boleh pergi. Kasihan cucumu, ucap Pak Hamid. Iya Mid, aku titip cucuku ya. Aku pamit. Assalamualaikum, ucap Holil yang masih dirasuki kakeknya. Sepeninggalan kakeknya, Holil pun mulai sadar dan kembali seperti biasa. Dan Holil merasa lemas dan capek. Langsung ku kasih segelas kopi buat menenangkannya. Terima kasih Bet, kopi manis dibuat oleh seseorang yang sangat manis, gombalnya. Refleks ku pukul kepalanya. Seketika semua tertawa melihatku memukul Holil. Keesokan harinya terdengar kabar kalau Didi sering sakit-sakitan dan seperti ketakutan. Dan tak berselang lama Mila pun resmi menikah dengan Yadi. Di saat setelah ijab kabul, Mira datang memberikan kabar kalau Yadi meninggal dengan cara bunuh diri, menusukkan sebilah pisau tepat di jantung dan hatinya. Lalu kami pun beserta Mila melihat jasad Didi yang mengenaskan. Mila dan Yadi pun tidak tega melihatnya. Terlihat ibunya Didi memberikan selembar kertas yang bertuliskan permintaan maaf atas perbuatannya. Di saat haru menyelimuti keluarga Didi, ada seseorang yang tertawa. Hahaha, itulah balasan yang setimpal untuknya. Hahaha. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Pak Karsim. Bukan aku yang melakukannya, tapi mereka yang disuruhlah yang menghantui tuannya sendiri. Hahaha, tawanya kakeknya Holil dan kemudian pergi dari orang tersebut. Hari yang harusnya terasa indah buat Mila dan Yadi, kini malah harus menyaksikan duka yang dirasakan oleh keluarganya Didi. Terpaksa Yadi meminta pada keluarganya Mila untuk melakukan resepsi sesederhana mungkin, karena Yadi tidak ingin merasakan kebahagiaan di atas penderitaan orang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menyaksikan, dan juga menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.